kasus Surya Nawasena. Sepakat? Cabut hak politiknya. Kita usut koruptor-koruptor yang di bank kita. Lawan. Kawan-kawan, apa kalian tahu Pancasila telah diubah oleh para koruptor menjadi Pancasila? Satu, tuhankan para penguasa. Dua, kemanusiaan yang adil bagi koruptor. Tiga, persatuan para investor. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh tipu daya untuk memusyawarahkan penindasan. Lima, keadilan sosial bagi rakyat kelas atas. Yang Pak. Yang Pak. Yang Pak. Pak. Arim. Jenderal, kasus baru. Penggelapan dana. Universal Bank of Indonesia, UB. Itu aduan perbankannya. Kamu baca. Berapa jumlahnya? 17 M. Dolar. Rupiah lah. 17 M memang kecil Pak Makarim. Tidak sampai 0,1% dari aset bank. Tapi komitmen kami tidak mau kehilangan 1% pun kepercayaan nasabah. Apalagi sampai ketahuan media. Komitmen itu yang membuat bank ini berhasil melewati berbagai resesi. Let's say 98, 2008, COVID, UB tetap bertahan. Apa ada laporan sementara dari internal IT? Ada aliran dana digital sebanyak 4 kali dan bertahap. Menurut tim IT, mereka berhasil meretas sistem IT bank. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Akan kami telusuri. Ingat Pak Makarim, komitmen. Oke. Buka semua log transaksi 1 sampai 4 M sebulan terakhir. Lacak aliran dana dari rekening yang sama sejumlah 17 M. Ada 2 nama, Dan. Oke. Haidar, Siap, Dan. kamu lapor PPATK, bekukan rekeningnya. Siap. Jarwo, Siap. pimpin tim langsung ke TKP. Siap.
Tahan! Anda ikut saya ke kantor. Tahan! Iya. Tumben udah pulang. Tahan! Bu! Ini KTP Bapak Ruslan, betul? Benar, Pak. Ada data transaksi senilai 17 miliar ke rekening Bapak. Berapa, Pak? 17 miliar. Uang 17 M dari mana? Astagfirullah. Dan Ibu terdaftar sebagai nasabah di Bank UB. Betul? Saya sama suami saya nggak pernah nabung-nabung di bank. Bapak sembunyikan di mana semua alat-alat Bapak? Ya, di lemari saya itu, Pak. Coba sekarang Ibu gunakan laptop ini. Ini komputer punya anak saya. Katanya boleh nemu. Apa Bapak pernah memberikan KTP Bapak kepada orang lain? Setahu saya ada pegawai kelurahan minta KTP saya untuk bansos, Pak. Iya sih sama suami saya. Dipakai untuk pinjol, Pak. Ini adalah data percobaan cyber attack dari seluruh bank di Indonesia. Hasilnya, cyber security Bank UB adalah yang paling sempurna. Dan hampir mustahil sistem UB dihack dari luar server, Dan. Kecuali ada orang dalam. Silakan, ini ruang servernya. Siapa saja yang punya akses ke tempat ini? Tentunya pegawai IT dan security. Kami bisa bicara dengan mereka. Bisa? Saya bisa minta akses ke CCTV? As your wish. Oke. Jadi, semua orang yang keluar masuk ruang server itu diawasi oleh tim Bapak? Iya, Pak. Dalam sehari ada berapa kali pergantian shift? Dalam satu hari itu kita ada 3 kali pergantian shift, dan dalam satu shiftnya ada 8 jam. Jadi lebih jelasnya ada yang dari pagi sampai dengan siang, ada yang shift siang sampai dengan sore, dan ada yang dari sore sampai dengan malam. Begitu, Pak. Pada saat pergantian shift, ada jeda berapa lama kekosongan di ruang CCTV? Oh, nggak ada, Pak. Security yang akan menggantikan shift itu akan langsung masuk ke ruangan CCTV, langsung di brief, dan setelah itu mereka akan langsung menggantikan security yang sebelumnya. Jadi selain security, hanya tim IT yang bisa masuk ke sini. Selamat siang. Perkenalkan, ini Pak Makarim dan timnya. Mereka di sini ingin mengumpulkan keterangan dari tim IT. Selamat siang. Mohon kerjasamanya dari rekan-rekan semua. Di sini kami akan melakukan tanya jawab. Saya akan mulai dari Anda. Bisa ikut kami. Theo, semuanya kembali bekerja. Kapan terakhir kali Anda ke ruang server? Seminggu yang lalu, Pak.
Jadi apa yang Anda lakukan di ruang server? Monitor server jaringan internet. Seberapa sering Anda ke ruang server? 2 kali seminggu, Pak. Paling lama 2 jam. Cukup. Apa tugas Anda di ruang server? Monitor server supaya nggak overload. Seberapa sering? 2 kali seminggu, Pak. Kapan terakhir kali Anda ke sana? Kemarin, Pak. Lalu apa job desk Anda sebagai IT sehari-hari? Konfigurasi aplikasi baru, Pak. Jadi dengan kata lain Anda bisa melakukan hacking ke sistemnya UB? Salah dong, Pak. Nggak ada hubungannya antara aplikasi sama hacking, Pak. Tapi kepolisian lagi buka lowongan untuk cybercrime, Pak. Selain dari tim IT, apa ada tersangka lain? Sebenarnya ada 2 orang yang sudah lama saya curigai. Pertama, Ayumi. Jabatannya auditor internal. Satu-satunya pegawai eksekutif yang tidak pernah bergaul dengan eksekutif lainnya. Ayumi, orang pertama yang menemukan kasus hilangnya uang ini. Perkenalkan, kami adalah tim penyidik atas laporan Anda. Bisa Anda ceritakan kronologis awalnya? Dari laporan keuangan, neraca keluar masuk, sudah kita hitung berulang kali, hasilnya tetap nggak seimbang. Jadi saya tahu ada uang yang hilang. Lalu kenapa Anda langsung lapor ke direktur utama dan bukan ke atasan Anda? Saya udah pernah lapor ke atasan saya. Saya udah sering menemukan kehilangan dana seperti ini, tapi nggak ditindaklanjutin. Jadi saya pikir saya harus lapor ke direktur utama. Ya saya pikir kalau saya langsung lapor terus-terusan ke atasan saya ini bisa jadi bahan manipulasi di meja atasan. Apakah manipulasi sudah menjadi hal yang biasa dilakukan di departemen Anda? Saya juga kurang paham, ini kemungkinan. Dari mana kita bisa tahu kalau ini bukan manipulasi? Jadi orang yang menemukan fraud pertama kali, Anda anggap sebagai tersangka? Harusnya yang Anda interogasi itu atasan saya, bukan saya. Ada lagi yang lain? Cukup, silakan. Yang kedua? Maaf? Orang berikutnya, Pak. Kedua, Rifat. Dia ketua serikat kerja yang selalu bertentangan dengan manajemen. Seolah-olah mereka selalu punya agenda untuk menjatuhkan Yubi. Anda tahu tentang kasus ini? Saya tidak tahu apa-apa. Saya ini hanya pegawai biasa yang niatnya mencari uang halal untuk keluarga saya. Kalau boleh saya tahu, apa saja kegiatan serikat pekerja, Pak? Kami mereview aturan-aturan perusahaan agar dapat mensejahterakan pekerjanya. Jadi menurut Anda, banyak peraturan yang tidak mendukung kesejahteraan pegawai. Saya bisa katakan demikian. Lalu? Apapun maksud dari pertanyaan Bapak, saya semakin yakin bahwa pihak UB tidak pernah mempercayai serikat pekerja. Padahal adanya kami untuk membela dan mensejahterakan pekerjaan Bang Yubi sendiri. Bukannya harusnya itu berdampak baik untuk Yubi ya? Kami, pegawai biasa, sudah cukup sabar menerima upah yang relatif kecil dengan tanggung jawab yang berkali-kali lipat lebih besar daripada upah yang kita terima. Sedangkan pegawai eksekutif mendapatkan upah yang sangat besar dengan tanggung jawab yang tidak seberapa. Jadi daripada mencurigai pegawai biasa, mendingan cek anak marketing. Gimana caranya mereka bisa punya baju mewah, tas branded, dengan upah yang lebih kecil dari barang tersebut? Apa mungkin karena mereka ketemu orang penting? Siapa yang dimaksud? Amanda. Ada lagi Pak Agung? Terima kasih. Rifat, tolong panggilkan Amanda. Seperti yang saya bilang, Pak. Sedang ketemu orang penting.
Ibu Amanda? Iya? Perkenalkan, saya Haidar yang tadi menghubungi Anda. Amanda. Silakan. Ibu Amanda, bisa Ibu jelaskan dari mana saja pendapatan Ibu? Untuk biaya per bulan, biasanya saya dapetinnya dari gaji bulanan dan juga insentif sales. Di luar itu, biasanya saya suka terima endorsement. Terus juga suka dipanggil sebagai influencer di beberapa acara tertentu. Kalau saya boleh tahu, tas itu harganya berapa? 400 juta, Pak. Belinya di Paris. Ibu selama ini pendapatannya sampai segitu? Oh ya enggak, Pak. Yang asli harganya 400 juta belinya di Paris. Kalau saya belinya KW Super. KW Super. Mirip ya, Bu? Sama alasan-alasan ibu-ibu pejabat kalau lagi flexing. Apa Ibu punya cicilan rumah atau mobil? Kontrakan per tahun aja sih, Pak. Ada tanggungan? Dulu. Maksudnya? Iya. Dulu waktu orang tua saya masih ada. Sekarang mereka udah nggak ada. Adik saya juga beberapa waktu yang lalu habis nggak ada. Overdosis? Mohon maaf ya, Bu, sebelumnya. Nggak apa-apa, Pak. Sudah biasa. Baik, saya rasa keterangan Ibu sudah cukup, jadi Ibu bisa kembali ke kantor. Baik, terima kasih, Pak. Silakan. Silakan. Mari. Masuk. Laporan dan CCTV di ruang server sudah selesai dianalisa. Hasilnya bisa dilihat sekarang. Stop. Perbesar. Lagi. Lagi. Perjelas. Coba cari tahu siapa orang ini. Siap. Siap. Minta log akses sesuai jam yang ada di CCTV. Ambilkan. Panggil dan interogasi pegawai ini. Segera. Siap, Dan. Kami butuh keterangan jujur Anda. Kalaupun Mbak bohong, saya bisa tahu. Baik, Pak. Kami sedang menyelidiki siapa yang menghack ruang server. Dan saya punya data log akses keluar masuk ruang server bahwa Mbak pernah masuk ke sana. Pertanyaan saya, untuk apa Mbak masuk ke sana? Saya jujur, saya belum pernah, Pak, ke ruang server. Ini siapa? Bukan saya itu, Pak. Saya tahu itu bukan Anda. Tapi ID card Anda terdaftar di data log akses dengan jam dan tanggal sesuai di gambar CCTV ini. Atau Anda pernah meminjamkan ID card Anda ke orang lain? Saya cuma teller, Pak. Kartu ID saya cuma kasih akses sampai ke front office tempat saya bertugas. Jadi saya nggak bisa sampai ke area belakang, apalagi sampai ruang server. Mari, Bu.
Lapor Dan. Update dari PPATK, katanya rekening tidak bisa dibekukan. Karena dana sudah dikonvert menjadi kripto dan kripto tidak bisa dilacak. Izin Dan. Halo. Halo, Karim. Ayu kabur, bawa perhiasan dari kamar saya. Oke. Namanya pecandu itu nggak cukup cuma ditegor, Karim. Dia bukan anak perempuan yang kamu tahu dulu. Coba lihat, yang Ayu ambil. Perhiasan aku terakhir yang ada di lemari. Aku nggak tahu lagi mesti gimana. Kamu urus. Kalau kamu nggak bisa ngelakuin hal yang benar sebagai bapak, seenggaknya kamu ngelakuin hal yang benar sebagai polisi. Udah lama apa nggak kesini? Tumben. Ya, berapa kali saya bilang jangan pernah sentuh barang itu. Mesti bawa ke kantor kamu. Kantor polisi. Ayo. Ayo! Anjing! Sakit anjing! Lepasin ya! Ngapain sih di sini? Hah? Mau pada doang jangan pernah ada gitu! Pergi kau! Pergi! Pergi kau! Dah sekalian lo tembak gue! Tembak gue! Tembak gue! Biar lo sendiri urusan sama lo berdua! Pergi!
Bang Yubi kehilangan 17 miliar dana nasabah. Apa respon Pak Surya selaku komisaris? Apakah Bapak akan bertanggung jawab atas kehilangan dana nasabah? Benar apa, Pak? Pak, bagaimana tanggapan Bapak yang kehilangan 17 miliar? Begini. Tenang, begini ya. Sekarang ini kan banyak investasi yang datang dari bermacam arah. Ada yang bodong, ada yang abal-abal, ada yang legal juga. Tapi mungkin saja nasabah Bang Yubi itu terjebak oleh hal ini. Nah, Bang Yubi yang disalahkan. Jadi you jangan terpancing lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Surya terpilih jadi presiden. Membuat rakyat menjadi lebih sejahtera dan makmur. Sampai hari ini, dana pihak ketiga berkurang hampir 30%. Penarikan giro, tabungan dan deposito masih terus berlanjut. Kalau kepanikan nasabah tidak bisa diredam dan DPK melewati batas aman, saya pesimis. UBI akan kolaps seperti fenomena 98. Uangnya udah mau habis, untung udah diambil sebagian. Surya tidak akan membuat janji-janji bohong. Janji-janji kosong. Surya akan menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, profesional. Tidak ada lagi uang-uang siluman. Kita harus melakukan perubahan. Adik-adik mahasiswa, ada pertanyaan? Oh, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Maaf, Dek. Pertanyaannya disimpan dulu. Ada hal urgent, jadi saya harus meninggalkan ruangan ini. Lain kali nanti. Terima kasih. Dan ada update dari PPATK. Ada transaksi kripto senilai 17 miliar dan ditransfer ke satu akun. Akunnya bisa dilacak? Bisa, Dan. Semuanya, lacak akun tersebut.
Cari alamatnya sampai ke titik persis lokasinya. Siap, Dan. Oke. Langsung bergerak ke TKP. Siap. Siap, Dan. Siap. Angkat tangan. Siap. Siap. Bangun. Bangun. Mampus. Gimana? Bagi Kak. Aman nih? Loh, ini buzzer gue nanyain brief live streaming kan emang udah selesai kan? Cuma gue lagi minta mereka untuk re-upload ulang. Captionnya apa ya? Captionnya, kebenaran telah dibungkam. Lawan. Oke tuh. Tambahin hashtag kali ya? Biar trending.